Ismail bukan nabi, Kristen Arab pertama kali sebut Allah. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, Pendeta Tan Hoinai, ya, ingin menyampaikan edukasi, ya, edukasi dalam bingkai toleransi, ya. Kita saling menghargai, saling menghormati, ya, memberi informasi yang benar Alkitabiah, mengedukasi semua, ya, supaya paham, ya. Begini, Ismail itu bukan nabi, maka Kristen Arab yang pertama kali sebut kata Allah. Ya, pendapat yang mengatakan jauh sebelum Kristen masuk ke tanah Arab, di Arab orang-orang sudah mengenal Allah. Salah. Arab adalah keturunan Ismail. Ismail punya anak Nebayot, lalu punya anak Kedar, ya. Anak pertama kan Nebayot baru Kedar, itu anak kedua. Kedar inilah yang menurunkan Arab. Saya tidak usah menyebut ayat-ayat di Alkitab, semua orang tahu bahwa Kedar itu menurunkan bangsa Arab. Jadi Arab itu baru ada ya setelah era Ismail. Masalahnya Ismail itu bukan nabi. Jadi tidak mungkin keturunannya Kedar mengenal Allah. Tidak mungkin. Ya Bapak Ibu Saudara, ya, sesuatu yang tidak mungkin, ya, keturunan Kedar mengenal Allah. Lalu yang dikenal oleh Kedar itu apa, Pak? Bukan Allah, tapi ilah. Ya, ilah itu banyak Allah. Bukan Allah. Yang dikenal oleh era Arab, ya, sebelum kekristenan masuk di tanah Arab adalah ilah, bukan Allah, bukan Allah. Kembali saya luruskan pelan-pelan supaya semua paham, ya. Ya, pendapat yang mengatakan bahwa di Arab sudah mengenal Allah atau Allah jauh sebelum Kristen masuk Arab itu salah. Mereka belum atau tidak mengenal Allah. Yang mereka kenal adalah ilah atau berhala atau Allah-Allah lain yang jamak yang banyak itu. Clear? Sebab Ismail bukan nabi. Loh Pak, kalau Ismail bukan nabi, lalu siapa yang nabi? Yesus berkata, Matius 23 ayat 34, semua nabi diutus oleh Yesus. 3 nama nabi yang pertama disebut oleh Yesus adalah Lukas 13 ayat 28. Siapakah dia? Abraham, Ishak, dan Yakub. Yesus tidak pernah menyebut Abraham, Ishak, dan Ismail. Perhatikan baik-baik. Menurut Alkitab, Ismail bukan nabi. Jadi Ismail tidak mengenal Allah, tidak mengenal Allah yang benar. Ya, oke. Lalu ini dia, jadi sudah clear ya, Ismail bukan nabi. Ismail menurunkan Kedar, Kedar menurunkan Arab. Berarti Arab dijamin pasti tidak mengenal Allah, tidak mengenal Allah yang benar. Yang mereka kenal adalah ilah atau berhala. Clear sampai sini? Tidak bisa dibantah, tidak mungkin bisa dibantah. Lalu ini dia, muncullah Paulus. Paulus pertama kali memberitakan kekristenan di daerah Damsyik di dalam Galatia 1 ayat 17. Berapa tahun? 3 tahun. Lalu ditambah lagi muter-muter ke daerah Turki, di Korintus, ya. Berapa tahun? 14 tahun di dalam 2 Korintus 12 ayat 2. Jadi Paulus memberitakan Kristen ke daerah Arab berapa tahun? 17 tahun. Dimulai tahun berapa? Mulai tahun 33 tambah 17 sampai tahun 50 Masehi. Paulus memberitakan di Kristen di daerah Arab. Ini dia kesaksian Paulus. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 4
dan 5. Paulus itu ngomong gini, itu di tanah Arab itu ada banyak ilah. Perhatikan baik-baik. Banyak ilah, banyak Allah yang Allah dan banyak Tuhan. Huruf kecil, ilah itu berhala. Ya, Allah lain, Allah-alahan yang lain. Jumlahnya banyak. Perhatikan, Paulus bersaksi di tanah Arab itu ada banyak ilah-ilah, ada banyak Allah-Allah, banyak Tuhan-Tuhan. Lalu Paulus memperkenalkan Allah yang satu, Tuhan yang satu, yaitu Isa Al-Masih. Itu kesaksian Paulus di dalam 1 Korintus 8 ayat 4, ayat 5, ayat 6. Anda nggak bisa bantah. Paulus bersaksi bahwa dia datang ke tanah Arab memberitakan Injil Kristus. Ternyata di Arab tidak mengenal Allah yang benar, tidak mengenal satu Allah, tidak mengenal satu Tuhan. Lalu Paulus memperkenalkan itu. Jadilah disebut syahadat Kristen Arab. La ilaha illallahu ahad wa rabbani Isa Al-Masih. 1 Korintus 8 ayat 4, ayat 5, ayat 6. Bagi kami tidak ada ilah atau berhala dan sesembahan lain selain Allahu Ahad, Allah yang esa, wa rabbani, dan Tuhan, yaitu Isa Al-Masih. Ya, Paulus memperkenalkan satu Allah, satu Tuhan, punya nama Isa Al-Masih. Sementara di Arab mereka menyembah ilah-ilah, banyak Allah, banyak Tuhan. Jadi yang pertama kali menyebut Allah siapa? Kristen Arab. Valid tahun berapa Pak ATD? Tahun 50 Masehi, 33 sampai 50 Masehi. Sebelum itu mereka nyebutnya ilah. Ilah itu bukan Allah. Berhala berapa jumlahnya berhala Pak? Ratusan kan? Mereka punya ratusan berhala tuh. Clear? Bisa dibantah nggak Pak Dede? Kagak bisa. Saya memberi edukasi kepada semua ini, ya, supaya orang jangan main klaim saja. Jauh sebelum Kristen masuk Arab, di Arab sudah mengenal Allah. Salah. Yang mereka kenal ilah. Yang mereka kenal ilah, Allah-Allah yang lain. Yang banyak Allah, banyak Tuhan. Baca itu 1 Korintus 8 ayat 4 dan 5. Lalu Paulus memperkenalkan satu Tuhan, satu Allah, punya nama Isa Al-Masih. Lalu jadilah syahadat Kristen Arab. Clear? Jadi Kristen Arab lah yang pertama kali menyebut kata Allah. Makanya ada Allahu Ahad wa Rabbani. Lalu ada namanya siapa? Isa Al-Masih. Tuh ya. Very clear ya. Jadi dengan ini ya, dengan Anda mengklaim bahwa sebelum Kristen masuk Arab, di Arab sudah mengenal kata Allah, itu akan langsung patah, akan langsung gugur. Karena Ismail bukan nabi, menurunkan Kedar bukan nabi. Semua nabi harus dipilih oleh Yesus. Semua nabi harus mengenal Allah yang benar, Yesus Kristus. Lah dia kan bukan nabi, otomatis dia tidak mengenal Allah yang benar. Makanya Yesus berkata, yang disebut nabi, 3 nama nabi pertama yang disebut adalah Abraham, Ishak, Yakub, dan semua nabi masuk surga, masuk kerajaan Allah. Yesus tidak pernah menyebut Abraham, Ishak, dan Ismail. Perhatikan Lukas 13 ayat 28. Yesus menyebut siapa? Abraham, Ishak, Yakub, dan semua nabi masuk kerajaan Allah. Demikian pula Matius 23 ayat 34. Semua nabi itu diutus. Lihatlah, aku telah mengutus nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Jadi clear, siapakah yang pertama kali menyebut kata Allah di Arab? Dialah Kristen Arab. Paulus sudah bersaksi ya, ketika Paulus datang di Arab, di Arab banyak Allah, banyak ilah, banyak berhala. Lalu Paulus memperkenalkan satu Allah, satu Tuhan, punya nama Isa Al-Masih di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi Anda harus baca ayat 4, ayat 5, ayat 6. Pendapat yang mengatakan jauh sebelum Kristen masuk ke Arab, di Arab sudah mengenal kata Allah, patah, gugur dengan sendirinya. Karena Kedar tidak mengenal Allah yang benar, ya.
Ismail juga bukan nabi. Yaitu terjadi era 2000 tahun toh, era Abraham, Ishak, Yakub, ya. Lalu punya anak ya 2000 tahun sebelum Masehi lah. Mungkin kurang-kurang dikit karena dia cucu toh. Abraham punya anak Ismail, lalu Ismail punya anak, kan tuh cucunya Abraham. Mungkin ya di era 1900 lah sebelum Masehi. Ya, itu ada banyak berhala Pak, betul. Nggak ada Allah Pak, nggak ada Allah, yang ada ilah. Alkitab membedakan antara ilah dan Allah. Dibedakan itu, ya, very clear ya. Jadi ini mengedukasi semua. Ya sudah Pak, kalau memang duluan Kristen Arab, kenapa? Itu fakta kok, ya. Ya, makanya Kristen Arab lebih dulu, ada Kristen Arab Barat, ya toh. Kalau Anda lihat faktanya ada Kristen Optik, ya, Koptik Mesir. Kemudian ada Ortodoks Syria, ya. Walaupun itu sebenarnya sih bukan Kristen, itu masih Tritunggal semualah, begitulah ya. Umat-umat Ortodoks itu, tapi itu jauh lebih dulu, ya. Sementara di Arab sudah ada Pak, ilah, bukan Allah ya, ilah. Ilah itu Allahnya banyak di sesembahan. Buktinya ada ratusan. Ya, very clear ya. Klaim yang mengatakan bahwa sebelum Kristen masuk tanah Arab sudah mengenal kata Allah itu salah besar ya. Yang mereka kenal adalah ilah, bukan Allah. Ya. Karena Ismail kan bukan nabi, menurunkan Kedar juga bukan nabi. Ini edukasi untuk semua Bapak Ibu Saudara ya, fakta memang seperti itu. Yang pertama kali mengucapkan kata Allah memang Kristen Arab. Ya, tidak usah dipelintir-pelintir ya. Tidak akan bisa dibantah, itu fakta ayat Alkitab kok, ada ayatnya kok. Ya, ada ayatnya semua, tidak bisa dibantah ya. Kita Indonesia, kita Pancasila ya, meskipun yang pertama kali mengucapkan kata Allah adalah Kristen Arab ya. Ya tidak apa-apa. Ya memang begitu ya. Seperti itu Bapak Saudara. Dan Allah ya, Allah itu punya nama ya Pak. Ya, bedanya kan di situ. Sedangkan yang mereka sembah ya ilah-ilah yang jumlahnya banyak. Kalau ini kan satu. Ya, Allahnya orang Kristen itu satu, Allah. Hu Ahad Dua Rabbani itu kan satu ya. Demikian kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Yang bisa jelasin begini cuman HTD loh. Ya, langsung patah itu Pak ya, langsung gugur Pak ya. Klaim bahwa sebelum Kristen Arab sudah mengenal Allah, gugur. Mereka nggak paham, mereka nggak sadar bahwa Ismail yang menurunkan Kedar, Arab itu kan mulai Kedar. Kedar itu bukan orang percaya. Ya, Kedar bukan termasuk orang percaya, jadi tidak mengenal Allah yang benar, tidak. Jadi yang mereka kenal ilah, bukan Allah. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allahu Ahad wa Rabbani Isa Al-Masih, itu Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.